Diponegoro atau disebut juga Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Sejarah mencatat, Perang Diponegoro sebagai perang dengan jumlah korban yang sangat banyak, hingga menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu dari Belanda. Waktu itu, Belanda berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan Yogyakarta adalah salah satunya. Belanda memiliki kekuasaan yang sama besar dengan raja dalam mengatur kerajaan tersebut. Ketika Raja Sultan Hamengkubuwono IV meninggal, Pangeran Diponegoro seharusnya menggantikannya. Namun Pangeran menolak dan memilih menjadi pendamping dari penerus kerajaan yang baru berusia 3 tahun, yaitu Sultan Hamengkubuwono V. Belanda merasa jika penerus baru tersebut akan sulit dipengaruhi, sehingga mereka menjadikan Patih Danurejo yang lebih mudah dipengaruhi agar memiliki kekuasaan lebih besar dibanding raja dalam mengatur kerajaan. Dari waktu ke waktu, budaya di kerajaan semakin berubah. Belanda banyak memberikan pengaruh kebudayaan barat dalam kerajaan. Alhasil, di kerajaan lebih sering diadakan pesta-pesta minuman keras dan judi. Pangeran Diponegoro yang berusaha menentang perubahan tersebut menjadi musuh dari banyak penggawa kerajaan. Karena lingkungan kerajaan yang sudah tak sebaik yang dulu, Pangeran Diponegoro memutuskan untuk menenangkan diri ke tempat kediaman keluarga yang lain di Tegarejo. Pada Mei 1825, Belanda mengadakan proyek pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang melalui Muntilan. Namun Belanda membelokkan arah jalannya melewati Tegarejo. Jalan tersebut melewati pemakaman leluhur Pangeran Diponegoro. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro marah dan mengumumkan perlawanan terhadap Belanda. Belanda merasakan ancaman dari Pangeran Diponegoro sehingga mereka melakukan penyerangan ke kediaman beliau di Tegarejo. Hal ini mendesak Pangeran untuk mengungsi ke Gua Selarong. Di Gua Selarong, Pangeran mulai mengumpulkan banyak pengikut dan menjadikan gua tersebut sebagai benteng pertahanan perlawanan terhadap Belanda. Kiai Mojo dan Pangeran Mangkubumi pun ikut dalam perlawanan tersebut. Pangeran mulai bergerilya, secara diam-diam membasmi pasukan Belanda yang sedang bertugas sendirian. Pasukan Pangeran juga menyusup ke dalam pemukiman untuk mencari informasi tentang Belanda. Setelah persiapan selesai, Pangeran Diponegoro mulai memimpin penyerangan besar-besaran ke benteng Belanda. Masyarakat pribumi dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, dan di sisi lain pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal de Kock. Perang inilah yang kemudian dikenal sebagai Perang Diponegoro. Perang ini sangat besar karena melibatkan sebagian besar wilayah di Jawa, sehingga perang ini juga disebut sebagai Perang Jawa. Serangan pasukan pribumi selalu dimulai saat musim penghujan. Karena di musim penghujan, pertahanan Belanda melemah akibat ketakutan mereka terhadap penyakit pada musim ini. Pasukan pribumi pun mulai bisa mendesak Belanda dan memaksa mereka untuk mundur. Belanda pun tidak menyerah begitu saja. Mereka menarik pasukan mereka dari seluruh Nusantara untuk membantu peperangan di Jawa ini. Jumlah pasukan Belanda pun meningkat drastis dengan diikuti persenjataan yang jauh lebih canggih. Pasukan pribumi pun mulai banyak yang berguguran. Ribuan nyawa harus melayang untuk menghadapi serangan dari pasukan Belanda tersebut. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap oleh Belanda dan kemudian disusul oleh Pangeran Mangkubumi serta panglima utamanya Alibasah Sentot Prawidirjo. Tahun 1830, Pangeran Diponegoro yang sudah tidak tahan lagi melihat pasukannya dibantai, memaksanya untuk berunding dengan Belanda dan menghentikan perang. Sebagai ganti keselamatan pasukannya, Pangeran Diponegoro harus rela diasingkan ke Manado. Beliau kemudian dipindahkan ke Makassar dan meninggal di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855.